Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materinya dengan topik topik ketiga, yaitu selang. Nah, di sini mungkin kita akan samakan notasi selang atau interval yang akan kita gunakan selama sampai ke depan gitu. Oke, berikutnya kita lihat dulu. Nah, apa itu selang? Apa itu interval? Ya, jadi yang dimaksud dengan interval atau selang itu himpunan bilangan real tertentu. Jadi dia himpunan. Kalau yang namanya himpunan berarti bilangannya itu pasti lebih dari satu. Yang didefinisikan dan dilambangkan sebagai berikut. Nah, jadi lebih dari satu, ya bisa saja sih anggotanya satu, tapi juga bisa banyak gitu ya. Kemudian belum tentu yang kelihatan itu adalah anggota dari selang atau intervalnya, bisa jadi lebih dari itu. Contohnya kita punya notasi di sini A, B gitu ya. Oke, jadi saya coba tulis di papan tulis saja. Nah, ini. Oke, jadi misalkan intervalnya bentuknya gini. Pernah lihat mungkin seperti ini? Oke, kalau ada 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini berarti kalau kita tuliskan dalam notasi interval, ini artinya apa? 1 kurang dari X kurang dari 3. Artinya semua bilangan real di antara 1 sampai 3, tapi 1 sampai 3-nya tidak termasuk. Gitu ya. Nah, notasi dengan kurungnya itu seperti ini. Jadi 1,3. Gitu ya. Karena dia nggak ada sama dengan, maka kurung yang kita gunakan kurung biasa. Gitu. Nah, akan berbeda kalau misalkan saya pakai di sini 1 kurang dari sama dengan X, tapi di sini kurang darinya biasa. Nah, ini artinya apa yang kedua? Yang kedua ini artinya X itu adalah semua bilangan real, berarti semuanya di antara 1 sampai 3, satunya ikut, satu termasuk ke dalam bilangan tersebut, tapi 3 nggak termasuk. 3 nggak termasuk tuh berarti sampai batas berapa? Sampai 2,9999 dan seterusnya ya. Nah, ketika kita lambangkan di interval, ya sama, 1,3. Bedanya adalah ketika di 3 tidak ada sama dengannya, berarti kurungnya kurung biasa. Tapi di 1 kan dia ada sama dengan. Satunya berarti kurung siku. Nah, gitu ya. Jadi beda gini ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Itu bedanya kurung biasa dengan kurung siku. Nah, sekarang kalau saya buat seperti ini, X 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Atau dibacanya X di antara 1 dan 3 termasuk 1 sama 3 itu sendiri. Jadi di bagian yang ketiga, satunya termasuk ke dalam himpunan bilangan, begitupun juga dengan 3. Jadi di sini kita bisa tuliskan, karena satunya masuk, 3-nya masuk, berarti kurungnya apa? Kurung siku semua. Gitu ya. Nah, kalau misalnya oke, berapa saja bilangannya nih? Yang ketiga ini berapa bilangannya di antara 1 sampai 3? Oh, 1, 2, 3. Nah, kalau kamu sebutkan seperti itu, berarti itu salah. Kenapa? Karena yang kamu sebutkan itu cuma bilangan bulat aja. Padahal, kalau bilangan real di antara 1 sampai 3, itu bisa mulai dari 1, karena satunya masuk. Lalu 1,01, 1,001 dan seterusnya gitu ya, 1,001, 1,00001. Jadi jumlahnya akan menjadi tak hingga banyaknya bilangan real gitu ya. Nah, kalau cuma menyebutkan 1, 2, 3 itu berarti baru menyebutkan bilangan bulatnya saja. Padahal kalau di interval itu bilangan real kita sebut. Jadi kalau misalkan kalian dihukum menyebutkan bilangan real di antara 0 sampai 1, nah jangan mau ya, karena sampai nanti punya cucu juga masih belum selesai itu menyebutkan. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan ini ada kurung biasa, kurung siku, kalau kurung kurawal artinya apa ya? 1,3. Kalau kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu ya sama menandakan himpunan juga, tapi apa? Tapi anggotanya hanya yang tertulis di dalam kurung saja. Jadi kalau ini 1,3 berarti anggota dia ya cuma 1 sama si 3 aja gitu. Nggak ada lagi anggota yang lain. Kemudian mungkin saya perlu ingatkan juga bahwa notasi himpunan ini juga
bisa kita buat dalam bentuk garis bilangan ya. Mungkin ada yang masih ingat. Oke, kita samakan bentuk garisnya mungkin ya. Garis bilangan. Nah, kalau di sini bilangannya X di antara 1 sampai 3 ya. X di antara 1 sampai 3. Tapi 1 sama 3-nya tidak masuk. Nah, kalau 1 sama 3-nya tidak masuk, berarti di bagian 1, ini bagian 3. Nah, kita buat dia bolong, tidak ada isinya, gitu ya. Dibuat bolong. Nah, terus, nah, ini yang tengah kita arsir. Nah, ceritanya begitu, 1, 3, ya. Sekarang, kalau yang kedua nih, yang kedua satunya ada sama dengannya. Satunya ada sama dengannya, berarti di 1 penuh. Nah, tapi di 3 bolong. Terus karena interval ya kita gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi diarsir 1 sama 3 ada sama dengannya. Ini 1, ini 3 ya. Lalu kita tarik garis dan diarsir juga seperti itu. Nah, kalau yang terakhir ini cuma titik aja ya. Jadi dia karena anggotanya cuma 2 dan nggak ada yang lainnya lagi, ya berarti cuma titik aja gitu. Oke, kita lihat lagi slide-nya. Jadi di slide sudah ada ya. Kalau ini A, contohnya adalah bilangan A sama B, A sama B-nya itu bilangan real, terus bentuknya A kurang dari X kurang dari B ya berarti karena dia nggak ada sama dengannya ya bolong gitu ya. Kalau ini ada sama dengannya, urak-urak semuanya penuh A sama B. Yang berikutnya A-nya nggak masuk, tapi B-nya masuk. Berarti B-nya kurung siku. Terus kalau di garis bilangan B-nya yang tadi ini penuh ya. Ini kebalikannya, A-nya yang ikut, berarti di garis bilangan A-nya penuh. Kalau di deskripsi himpunan, berarti dia ada sama dengannya. Nah, kalau yang seperti ini, A sampai tak hingga. Nah, ini berarti kalau saya punya X lebih besar dari 3. Nah, X lebih besar dari 3 itu berapa? Sama saja kalau kita menulis apa? 3 X sampai tak hingga. Jadi ini sama ya. Kemudian kalau di garis bilangan berarti gimana? Jangan dulu garis bilangan ya. Apa dulu? Kalau kita ambil di notasinya berarti karena 3-nya nggak ada sama dengan ya. Di sini kan 3-nya nggak ada sama dengan. Berarti 3 kurung biasa, kemudian tak hingga. Jadi yang kita lambangkan di sini, 3 ini adalah di anggota himpunan yang terkecil. Ini terbesar. Di interval ya. Jadi di interval ini 3 itu yang terkecil, tak hingga yang terbesar. Kalau kita lihat yang atas, misalkan yang pertama nih ya. Terkecilnya berapa? 1, berarti letakkan di kiri. Terbesarnya berapa? 3, letakkan di kanan. Ini terkecil, ini terbesar gitu ya. Oke, berikutnya kalau kita buat notasi kurungnya 3 sampai tak hingga ini berarti udah ya tadi ya. Sekarang kalau misalnya ada sama dengannya ya sama aja. Misalnya X kurang dari sama dengan 1. X kurang dari sama dengan 1 berarti paling besarnya siapa? 1 kan? Paling besarnya 1 tapi ada sama dengan. Nah, yang lebih kecilnya itu adalah si negatif tak hingga. X kurang dari sama dengan 1 berarti paling kecil negatif tak hingga. Sehingga kalau kita buat notasi kurungnya, nah, dia jadi apa? Kalau tak hingga itu selalu kurung biasa karena tidak pernah ada bilangan yang sampai ke tak hingga. Maksudnya gini, kita belum tahu pasti tak hingga itu berapa. Kita cuma tahu bahwa yang namanya tak hingga itu bilangan yang sangat besar sekali atau sangat kecil sekali. Tapi yang sudah tidak bisa disebutkan lagi oleh manusia. Jadi kalau misalnya masih bisa kita sebutkan angkanya itu berapa ya berarti itu belum tak hingga. Itu masih berhingga gitu ya.
Nah, ini kalau tak hingga, kurungnya selalu kurung biasa, negatif tak hingga, koma, 1 kan, satunya karena dia ikut, berarti kurung siku. Oke, seperti itu. Kemudian slide-nya apa lagi nih? Nah, ini tadi sudah ada di contoh ya. Jadi kalau di garis bilangan, bentuknya, nah, ini kalau kita buat garis bilangannya, itu jadi 3 sampai tak hingga. Nah, 3-nya bolong kan, 3 sampai tak hingga, berarti tarik panah gitu ya. Ini diarsir. Nah, kalau yang negatif tak hingga sampai 1, kan X-nya kurang sama dengan 1 ya. 1, tapi satunya ada sama dengan, jadi ini harus penuh. Kemudian kasih tanda panah ke kiri, lalu diarsir. Nah, seperti itu kira-kira bedanya. Oke, ini sama ya, minta hingga koma A, ya berarti gambarnya X reduksi dari A, berarti dari A kamu ambil ke kiri. Nah, kemudian kalau himpunan bilangan real ya atau R besar ini, R cantik dibilangnya. Notasinya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kurungnya selalu kurung biasa. Di garis bilangan gimana ya? Semuanya yang diarsir berarti ya. Ini kan himpunannya bilangan real. Berarti dia semua bilangan. Nah, ini hubungan antara kurung tadi sudah saya sampaikan bahwa ya kalau di garis bilangan dia kosong. Nah, ini tandanya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Terus kurungnya kurung biasa. Kalau ada sama dengannya, berarti kurungnya kurung siku. Lalu di garis bilangan dia apa? Penuh ya, hitam semua. Nah, jadi bisa dong. Kalau ini apa nih? Notasi garis bilangan. Min 3 sampai 2. Berarti min 3-nya apa? Nah, min 3 sampai 2. Min 3 bolong, 2-nya penuh ya. Berarti min 3 tulis dulu aja, min 3,2. Min 3-nya kosong, berarti kurung biasa. 2-nya berisi, berarti kurung siku. Ya, oke, seperti itu. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini ya, perlu diperhatikan bulatannya. Ada yang terisi, ada yang tidak. Bedanya tadi kalau yang terisi, dibilangannya ada sama dengan, artinya bilangan itu masuk ke dalam anggota himpunan. Kalau yang tidak terisi, berarti tidak masuk ke dalam anggota himpunan. Nah, ini penjelasannya. Tadi kenapa jawabannya seperti itu ya gambarnya. Bulatan pada angka negatif 3 tidak terisi, sehingga notasinya kurung biasa. Sedangkan bulatan pada angka 2 terisi penuh, maka notasinya kurung siku. Seperti ini ya. Nah, jadi jawabannya negatif 3 kurung biasa, lalu 2-nya siku. Oke, demikian saja materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.